Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prastiawan, NIM 164101122. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Guru berbasis website menggunakan metode Behaviorally Answer Rating Scale yang berada pada studi kasus SMPN 26 Surabaya. Latar belakang masalah yang dimiliki, kenapa saya mengangkat judul tersebut adalah pertama adalah transparansi. Di sini tidak transparansinya dalam hal penilaian kinerja guru yang dilakukan. Yang dimaksud adalah ketika hasil penilaian sudah ada, itu terkadang guru atau guru senior atau guru mata pelajaran itu tidak bisa melihat penilaian tersebut dikarenakan kadang kesalahan data atau kesalahan perhitungan tersebut. Yang kedua, latar belakangnya adalah parameter penilaian. Tidak memiliki aturan yang konsisten, sehingga aturan yang digunakan dalam proses penilaian berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena pertama, kepala sekolahnya sendiri ini yang menentukan peraturan tersebut tidak mengikuti peraturan kepala sekolah tersebut. Akibatnya, aturan tersebut tidak sesuai yang dibutuhkan oleh Kemendikbud atau Kemendiknas tersebut, sehingga laporan tersebut kadang tidak dapat bisa diterima oleh Kemendiknas tersebut. Nah, ini adalah proses bisnis penilaian kinerja guru di SMPN 26 Surabaya. Pertama, kepala sekolah tersebut itu membuat instrumen perencanaan penilaian kinerja yang terdiri dari faktor penilaian guru dan kriteria nilai. Lalu kepala sekolah SMPN 26 Surabaya tersebut ini membuat SK atau surat keputusan tim penilaian kinerja guru yang berisi melakukan penilaian terhadap guru yang berisi tentang terpilihnya guru senior berdasarkan surat keputusan. Nah, setelah surat keputusan itu buat, kepala sekolah itu menilai guru senior terlebih dahulu. Setelah guru senior terpilih, baru menilai guru senior melakukan penilaian ke guru matpel berdasarkan surat SK yang tadi sudah dibuat oleh kepala sekolah tersebut. Nah, rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana merancang bangun aplikasi penilaian kinerja guru dengan menggunakan metode Behaviorally Answer Rating Scale pada SMPN 26 Surabaya. Batasan masalah yang dimiliki sendiri adalah yang pertama adalah data yang digunakan adalah data yang sudah ada mulai periode 2018 sampai 2019. Yang kedua adalah tim penilai kinerja guru SMPN 26 Surabaya harus mengikuti surat keputusan dari kepala sekolah. Yang ketiga adalah aturan yang digunakan berdasarkan peraturan Departemen Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010. Yang keempat sendiri adalah variabel penilaian kerja guru harus mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Lalu tujuannya sendiri adalah yang pertama adalah merancang dan membangun aplikasi penilaian kinerja guru dengan metode Behaviorally Answer Rating Scale yang memiliki berbasis website. Yang kedua, tujuannya adalah mengoptimalkan penilaian. Yang ketiga adalah output dari aplikasi tersebut adalah laporan penilaian. Manfaat yang didapatkan sendiri dari aplikasi tersebut adalah yang pertama adalah untuk kepala sekolah. Kepala sekolah dapat melakukan penilaian kinerja secara merata berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dan mempermudah kepala sekolah dalam penyusunan hasil laporan penilaian kinerja guru. Dan untuk gurunya sendiri adalah mendapatkan kesesuaian nilai dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan bisa memantau hasil dari penilaian kinerja guru yang sudah dilakukan. Nah, metodenya sendiri adalah metode Behaviorally Answer Rating Scale. Menurut penelitian terdahulu dari Kustiadi dan Ika Trinasari 2018, metode penilaian kinerja dengan metode BARS ini merupakan metode penilaian yang menggabungkan pendekatan perilaku kerja dengan sifat pribadi yang sangat bersifat objektif. Metode Behaviorally Answer Rating Scale terdiri dari atas suatu seri 5 hingga 10 skala perilaku vertikal untuk setiap indikator kinerja. Untuk setiap dimensi disusun 5 hingga sampai 10 ancor. Ancor yang dimaksud adalah yaitu perilaku yang menunjukkan kinerja untuk setiap dimensi. Ancor tersebut disusun dari yang nilainya paling tinggi menuju yang nilainya paling rendah. Lalu untuk proses penilaian sendiri ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah menentukan parameter indikator penilaian kinerja guru. Yang kedua, menentukan variabel dan bobot. Yang ketiga, perumusan penilaian dengan metode Behaviorally Answer Rating Scale. Dan keempat, menentukan formula perhitungan. Dan kelima adalah menentukan keterangan nilai akhir. Lalu parameter indikator penilaian kinerja guru mengikuti berdasarkan sumber dari Peraturan Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 yang sebelumnya berdasarkan dari aturan dari kepala sekolah tersebut yang berisi seperti berikut.
nomor 35 tahun 2010. Yang pertama adalah pedagogik, menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran dan mendidik, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dan peserta didik, penilaian dan evaluasi. Lalu untuk kepribadian adalah bertindak sesuai dengan norma, 9 menunjukkan kepribadian dewasa dan teladan, dan 10 etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan untuk sosial bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Untuk 12 sendiri komunikasi dengan sesama guru, dan yang terakhir adalah faktor profesional, penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, dan terakhir mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Lalu tahapan kedua sendiri adalah menentukan variabel dan bobot, karena variabel sudah ditentukan adalah ada pedagogik, kepribadian sosial, profesional yang semuanya memiliki salah satunya adalah memiliki bobot 25%. Lalu untuk perumusan penilaian metode BAR sendiri, berikut saya jelaskan. Nah, metode BAR sendiri adalah menjelaskan dari suatu indikator yang sudah dijelaskan tersebut. Nah, seperti contoh seperti ini. Indikator yang pertama dari pedagogik adalah menguasai karakteristik peserta didik. Dengan metode BAR sendiri, indikator menguasai karakteristik peserta didik dibagi menjadi 5 ancor. Karena disarankan 5-10 ancor, saya memilih untuk 5 ancor tersebut. Nah, seperti contoh. Ancor pertama, guru melaksanakan pengecekan secara rutin pada waktu PPM agar seluruh siswa secara aktif melaksanakan tugas yang diberikan. Berikut adalah gambaran dari menguasai karakteristik peserta didik. Terus ada yang guru harus berkeliling guna mensupervisi semua kegiatan siswa, dan guru memberikan kesempatan dan seperti lainnya. Dan sama seperti kayak ada kepribadian juga sama, dibagi menjadi 5 ancor tersebut, sosial sama dan profesional itu sama. Lalu untuk formula perhitungannya sendiri adalah seperti ini. NP sama dengan NC plus 1 ditambah NC plus 2. NP sendiri adalah nilai variabel penilaian kinerja guru, dan NC sendiri adalah nilai ancor per indikator penilaian kinerja guru. Dan nilai akhirnya sendiri adalah dari nilai variabel yang sudah ditemukan tadi, dijumlah, dan ketemu dikalikan dengan bobot tersebut. Lalu untuk keterangan nilai akhirnya sendiri ada 5. Pertama, sangat baik. Lebih besar sama dengan 4,51, baik sendiri 35 sampai 4,5, cukup 2,5 sampai 3,49, dan kurang 1,5 sampai dengan 2,49, dan sangat kurang lebih kecil dari 1,49. Nah, ini gambaran contoh penilaian metode BAR itu sendiri. Nah, di sini kan dijelaskan di kotak ini indikator itu memiliki 5 ancor karena dapat dari metode behavioral anchoring scale yang menganjurkan untuk tiap per indikator atau dimensi disusun 5 hingga sampai 10 ancor. Lalu untuk rating sendiri di sini saya menggunakan 1 sampai 5. Dan memiliki contoh skor 1 itu tidak pernah, skor 2 pernah, skor 3 jarang, skor 4 sering, dan skor 5 selalu. Lalu ini contoh perhitungannya sendiri. Berikut merupakan implementasi dari formula perhitungan yang didapat dari total hasil dibagi jumlah ancor per variabel lalu dikali dengan bobot variabel tersebut. Dan ini adalah hasil akhirnya 1,05 untuk nilai sosial tersebut. Dan ini untuk sistem analisnya. Identifikasi kebutuhan pengguna. Di sini penggunanya ada 4. Kepala sekolah, guru senior, guru mapel, dan administrator. Kepala sekolah sendiri adalah melakukan cek berkas serta melaksanakan penilaian kinerja untuk guru senior dan cek rekapitulasi penilaian kinerja. Dan guru senior sendiri melakukan cek upload berkas yang berasal dari guru mapel, lalu melaksanakan penilaian kinerja untuk guru mapel sendiri dan cek hasil penilaian kinerja tiap periode. Lalu untuk guru matematika sendiri adalah melakukan upload berkas dan cek hasil penilaian kinerja tiap periode. Dan administrator sendiri adalah melakukan input data master guru dan komponen penilaian kinerja memulai periode dan cetak laporan tersebut. Lalu untuk identifikasi kebutuhan data. Di sini data yang dibentukkan pertama ada guru, jabatan, variabel, indikator, data ancor sendiri ada berdasarkan indikator tersebut, keterangan nilai akhir, periode, pekerjaan atau berkas, data setting penilai berdasarkan SK, data histori nilai,
detail nilai, dan histori nilai variabel. Identifikasi kebutuhan fungsional. Di sini fungsional yang dimiliki oleh aplikasi saya sendiri adalah pertama adalah fungsi pengelolaan master jabatan, fungsi pengelolaan master guru, fungsi pengelolaan master variabel, fungsi pengelolaan master indikator, kriteria, periode, fungsi pengelolaan keterangan nilai akhir, dan fungsi pengaturan penilai kinerja, dan 9 dan 10 fungsi pengiriman berkas, dan 10 fungsi penilaian kinerja guru, dan yang terakhir adalah fungsi laporan penilaian kinerja guru. Nah, untuk tipe diagramnya seperti berikut. Dimulai dari input. Ada dana jabatan, guru, variabel, indikator, ancor, nilai akhir, dan periode. Semua dijadikan sebagai menjadi master. Ini seperti contoh master jabatan, master guru, variabel, indikator, dan seterusnya. Nah, untuk setting penilaian sendiri adalah didapatkan dari master guru dan master periode. Tiap periode beda dari tiap penilai. Ini berdasarkan surat keputusan dari kepala sekolah. Lalu dari master guru, periode, dan pengiriman berkas tersebut adalah menjadi pengelolaan data berkas atau menjadi berkas guru tersebut. Sehingga guru senior dan guru mapel itu harus upload berkas terlebih dahulu untuk dicek, lalu bisa melakukan penilaian kinerja. Nah, untuk penilaian kinerja sendiri adalah seperti contoh pengumpulan dari semua master ditambah dengan rekap guru pengembangan rekap guru tersebut, lalu dihitunglah perhitungan penilaian kinerja dan berhasillah dan menjadi hasil penilaian kinerja guru. Dari hasil penilaian kinerja guru sendiri nanti dibagi untuk menjadi per periode dan per individu tersebut. Dan lalu untuk sistem flow-nya sendiri, sama seperti kebutuhan fungsionalnya sendiri yang ada 12 sistem flow-nya itu sendiri. Di contoh seperti ini ada sistem flow master jabatan yang untuk menyimpan data jabatan tersebut. Ini gambaran dari sistem master jabatan. Lalu yang kedua adalah master guru. Master guru sendiri seperti ini hingga sampai akhir, yaitu laporan. Nah, seperti ini laporan penilaian kinerja guru. Lalu untuk tema aplikasinya seperti berikut. Pertama kita mulai dari admin. Admin sendiri kan berlaku untuk menginput pertama adalah data jabatan. Di sini jabatan adalah kepala sekolah, guru senior, guru matpel, dan admin. Bisa ditambah di sini. Ini untuk edit dan hapus. Detail guru adalah semua dari kepala sekolah, guru senior, guru matpel. Bisa tambah data di sini. Nah, untuk komponennya sendiri ini ada 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Ada variabel, indikator, lalu ancor. Ancor didapat dari indikator tersebut yang saya jelaskan, lalu keterangan nilai. Nah, untuk penilaian kinerjanya sendiri dimulai dari pertama master periode. Kita membuka periode terlebih dahulu. Nah, ketika periode sudah dibuka berarti penilaian sudah dimulai. Lalu kita melakukan setting penilai terlebih dahulu. Seperti contoh ini mengikuti dari surat SK. Pak Diswandi harus menilai Bu Sriatin dan Maimuna. Selain Bu Sriatin dan Maimuna, Pak Diswandi tidak akan bisa menilai guru lainnya. Nah, setelah ditambahkan, kita login ke kepala sekolah tersebut. Nah, untuk kepala sekolah sendiri ini hanya untuk menilai guru senior. Nah, untuk penilaiannya dimulai dari guru senior harus upload berkas dulu. Jadi, kan ini kan periodenya baru. Kan tidak ada berkas, jadi penilaian kerjanya tidak keluar. Jadi seharusnya guru senior harus upload berkas terlebih dahulu. Di contoh Pak Diswandi harus mengupload berkas biar bisa dinilai oleh kepala sekolah tersebut.
berkas penilaian. Nah, setelah Bapak Diswandi sudah melakukan upload berkas, berarti kepala sekolah bisa melakukan penilaian untuk Bapak Diswandi. Pertama, untuk melakukan penilaian sendiri itu harus dicek berkasnya terlebih dahulu. Seperti contoh di P02. Nah, kita bisa melakukan unduh untuk mengecek. Nah, seperti contoh ini jurnal mengajar guru SMP Negeri Bandung Surabaya. Di sini bisa menjadi acuan untuk menilai melakukan penilaian kerja guru tersebut. Nah, ini seperti contoh Bapak Kepala Sekolah menilai Bapak Diswandi tersebut, melakukan nilai. Saya kasih default dulu. Nah, di sini juga ada fitur simpan sementara. Jadi kalau umpamanya Bapak Kepala Sekolah ini atau selainnya kayak guru senior ini belum bisa menilai untuk semua data, kita bisa melakukan simpan sementara terlebih dahulu. Seperti contoh seperti ini. Lalu kita buka penilaian lagi. Nah, untuk ini kan tidak akan terganti karena sudah disimpan sementara. Kalau sudah semua sih bisa langsung disimpan langsung, penilaiannya juga bisa. Ini saya mencoba untuk melakukan simpan penilaian akhir ya. Nah, setelah semua sudah terisi, kita bisa langsung melakukan submit penilaian. Agar nilai tersebut keluar dan bisa dilihat oleh Bapak Diswandi tersebut. Nah, Bapak Diswandi memiliki 4,9 dan fitur keempat dari kepala sekolah sendiri adalah rekap penilaian. Di sini kita bisa melihat periode pertama, periode kedua, dari semua periode kita bisa melihat penilaian tersebut. Nah, seperti contoh ini. Nama guru yang dinilai adalah Bu Siratin dan guru penilaiannya adalah Pak Diswandi. Nilai 5 dan bisa kita lihat untuk penilaiannya sendiri. Nah, itu. Nah, lalu untuk guru senior sendiri seperti ini. Untuk guru senior sendiri ini menilai guru mapel dan sama seperti kayak tadi, guru mapelnya juga harus upload berkas terlebih dahulu agar bisa dicek berkas oleh guru senior tersebut. Nah, seperti contoh mirip kayak seperti tadi. Dan ini hasil penilaian dari periode yang sudah dilakukan oleh Pak Diswandi. Nah, untuk periode pertama dia mendapatkan nilai 4,88. Ini bisa dilihat juga seperti ini, mirip kayak yang dimiliki oleh kepala sekolah. Tapi ini hanya untuk gurunya individu sendiri. Kalau kepala sekolah itu untuk satu semua sekolah. Dan ini periode ketiga, ini periode ketiga. Berikut ini adalah guru matpelnya sendiri. Ini contoh dari guru matpel. Nah, guru matpel sendiri memiliki hanya tiga fitur. Pertama adalah upload berkas. Ini agar bisa dilakukan penilaian oleh guru senior tersebut. Lalu ini hasil penilaian dari semua periode yang sudah dilakukan. Nah, untuk periode pertama 5,0 dan periode kedua 4,0. Kenapa periode 3 ada? Karena dia belum melakukan upload berkas dan belum dinilai oleh kepala guru senior. Dan ini yang terakhir adalah untuk cetak laporan. Nah, ini di admin juga sendiri ada histori penilaian. Nah, ini adalah histori penilaian periode ketiga yang tadi sudah dibuat. Karena Bapak Diswandi yang dinilai jadi sisanya cuma 0. Nah, ini contoh kayak laporan output dari laporan penilaiannya sendiri. Nah, berikut seperti ini. Laporan penilaian kerja guru. Nah, ini ada NIP-nya, nama guru, jabatan, keterangan. Dan ini total 24, ini tanggal cetak, dan ini nama kepala sekolahnya sendiri. Saya lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang didapat dari aplikasi saya sendiri adalah pertama, adalah komponen penilaian. Sistem dapat memberikan data penilaian kinerja guru lebih detail dan lebih terarah sesuai dengan peraturan Kemendikbud dan dapat menentukan hasil akhir apakah guru tersebut sudah memenuhi standar. Yang kedua adalah waktu. Sistem dapat membantu mengurangi waktu pengerjaan dalam mendistribusikan penilaian kinerja guru saat ini. Dan yang terakhir adalah laporan. Sistem dapat menghasilkan laporan penilaian kinerja guru dari setiap penilaian periode. Terima kasih. Nah, mohon maaf kalau ada salah kata. Di sini saya nama Hendri Pastawan. Sekian, terima kasih.